Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A yang beranggotakan saya Satria Rajasa, saya Khaila Fauzia, saya Nindi Kurina Lareku, saya Asli Holiana, saya Munazia Mara Arfa, saya Rio Aldi Prasetyo. Kami di sini akan menjelaskan tentang tahap mitigasi bencana banjir. Yang pertama ada pengertian. Untuk pengertian banjir sendiri, banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada penyebab banjir. Penyebab banjir dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama faktor alam. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Yang kedua faktor manusia. Faktor manusia berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab serta membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kemudian ada dampak banjir. Banjir dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang pertama adalah menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir bisa mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama terjadinya banjir. Kemudian ada kesulitan air bersih. Melubernya air ke permukiman juga membuat ketersediaan air bersih berkurang. Selanjutnya ada menimbulkan masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih kerap menimbulkan masalah kesehatan, misalnya penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak dan kaum lanjut usia. Hal ini terjadi karena perilaku hidup sehat dan bersih tidak dilaksanakan dengan baik dan benar selama banjir terjadi. Selanjutnya ada menimbulkan korban jiwa. Bencana banjir juga bisa menimbulkan korban jiwa, baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Kemudian melumpuhkan aktivitas masyarakat. Tenggelamnya permukiman karena banjir yang cukup besar mengharuskan masyarakat korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pakaian seadanya dan tidak adanya tempat tinggal membuat masyarakat menjadi sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Terlebih bencana banjir juga membuat kesulitan dalam akses dan transportasi. Selanjutnya adalah mitigasi banjir. Yang pertama ada prabencana. Isinya mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Dan yang terakhir, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan dampaknya untuk rumah kita. Selanjutnya, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Lalu mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Selanjutnya mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. Lalu membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. Misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. Selanjutnya mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Mempertimbangkan asuransi banjir. Dan yang terakhir berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikannya dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Selanjutnya ada mitigasi banjir, yaitu prabencana. Yang pertama, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Kedua, hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Lalu yang ketiga, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir.
Lalu saat bencana, yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dan berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Lalu yang keempat, ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Lalu selanjutnya ada, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Selanjutnya ada matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau dalam air. Yang selanjutnya ada, jika ada perintah evakuasi dan atau harus meninggalkan rumah, maka jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Selanjutnya ada, apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Selanjutnya yaitu, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Selanjutnya yaitu, bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Selanjutnya, waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Yang selanjutnya yaitu ada mitigasi pasca bencana. Yang pertama ada, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman, yaitu kesetrum contohnya. Selanjutnya ada, waspada dengan instalasi listrik. Selanjutnya, hindari air yang bergerak, hindari air yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos atau ambles. Selanjutnya yaitu, hindari lokasi yang masih terkena bencana kecuali jika pihak relawan berwenang membutuhkan sukarelawan. Selanjutnya, mitigasi pada tahap pasca bencana, yaitu kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang, kemudian tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Lalu perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Kemudian buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Selanjutnya, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau shelter, pakaian dan makanan. Kemudian dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dan terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Kita dari kelompok 2A mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan menjelaskan tentang tahap mitigasi bencana banjir. Terus?